Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Hari ini kita juga masih akan membahas seputar dunia peternakan entok. Nah, kali ini kita fokuskan pada satu tema, yaitu cara sukses ternak entok skala rumahan. Rekan-rekan semua, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai tema ini, saya ingin mengingatkan disclaimer bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan berupa jaminan, tetapi saya lebih ke memberikan motivasi dan juga berbagai pengalaman yang bisa nantinya dipergunakan ketika rekan-rekan semua ingin merintis atau menjalankan usaha skala rumahan, yaitu ternak entok. Tentunya yang saya bagikan ini yang terbaik yang pernah saya alami, dan ini diharapkan menjadi pengalaman yang sangat berharga karena rekan-rekan semua tidak harus mengalami sesuatu yang buruk terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan sesuatu yang baik dalam usaha ini. Nah, rekan-rekan semua, kembali ke pokok pembahasannya. Bagaimana sih sebenarnya supaya ternak entok skala rumahan ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya bisa sesuai dengan harapan. Nah, untuk tujuan tersebut paling tidak ada beberapa hal yang akan saya cermati, yang akan saya garis bawahi di sini, yaitu yang pertama mengenai skala usahanya, kemudian yang kedua mengenai beberapa teknik pemeliharaannya, kemudian yang tak kalah penting dari semua hal ini adalah pemasaran dan juga sistem promosi. Kita bahas satu-satu. Pertama mengenai skala. Yang saya maksud skala usaha di sini adalah dalam menentukan banyak sedikitnya populasi yang akan kita ternak. Jadi ukurannya rekan-rekan semua supaya ternak ini bisa berjalan dengan baik adalah sesuaikan dengan kapasitas. Kapasitas yang saya maksud adalah mulai dari kemampuan pemeliharaannya seperti apa, kemudian pendanaannya seperti apa, lokasinya seperti apa, waktu yang kita miliki untuk mengerjakan usaha ini juga seberapa luas atau seberapa lama, itu disesuaikan dengan hal-hal yang sudah saya sebutkan barusan. Kita tidak perlu berpatokan kepada orang lain yang harus mulai dengan jumlah indukan yang banyak sekaligus, tapi kita bisa mulai range-nya antara, untuk skala rumahan ini, antara 2 ekor indukan sampai 5 ekor indukan. Kenapa saya mematoknya dengan jumlah yang sangat kecil? Kalau kita hitung dengan jumlah indukannya 5 indukan, katakanlah seperti itu sangat sedikit ya, bisa dibilang sangat sedikit dalam hitungan jumlah. Tetapi untuk menjalankan usaha ini supaya berjalan dengan baik, 5 ekor indukan ini saja akan menghasilkan, kalau kita buat rata-rata 10 ekor anakan per indukan, itu sudah 50 ekor anakan yang nantinya akan kita besarkan. Seperti itu ya. Jadi jangan mengatakan aduh indukannya kok sedikit sekali, mulainya mentang-mentang skala rumahan. Jangan seperti itu, karena nantinya kalau kita mulai dengan 5 indukan, artinya kita akan memelihara 5 ekor indukan entok plus 1 ekor pejantannya, plus nanti setelah beberapa bulan itu akan merawat anakannya. Kalau bisa itu range-nya itu bisa sampai 50 anakan entok. Itu yang akan kita rawat. Jadi kalau kita memelihara skalanya misalnya 5 indukan, maka yang akan kita persiapkan itu tadi 6 indukan jantan dan betina, dan juga kurang lebih 50 ekor anakan. Itu nanti yang akan kita pelihara. Jadi resourcesnya atau sumber daya yang perlu kita siapkan juga harus mengcover sampai di situ. Kemudian skala
indukan seperti ini akan kita dukung menggunakan mesin tetas. Loh, peternak rumahan kok harus pakai mesin tetas? Mesin tetas ini bisa kita manfaatkan untuk membuat usaha ternak entok ini bisa berjalan lebih sistematis, lebih teratur, supaya nanti panennya teratur, produksinya teratur, seperti itu ya. Sehingga nantinya proses pemeliharaan itu tidak akan ribet, tidak akan jelimet, jadi hasilnya akan bisa lebih terukur dengan baik. Bang, bagaimana? Kita skala rumahan kok sudah harus pakai mesin tetas. Mesin tetas itu kita tidak harus membeli dengan yang harganya sampai jutaan. Mesin tetas itu prinsipnya adalah kotak bisa mempertahankan suhu ideal yang dibutuhkan untuk telur, seperti pada pengeraman suhunya, kelembapannya juga demikian bisa diatur selama proses pengeraman. Intinya seperti itu. Jadi kita bisa bikin mesin tetes ala-ala kita sendiri, berbahan papan-papan bekas, misalnya kardus atau gimana. Yang alat yang paling harus disiapkan hanya alat untuk pengukur suhu, termometer ya, termostat ya. Alat untuk pengukur suhu, saya ulangi kalau saya salah, alat pengukur suhu, kemudian alat otomatis untuk mematikan lampu ketika suhu di ruangan sudah tercapai, alat otomatisnya. Hanya 2 alat itu plus lampu, dan lain-lain itu tidak terlalu banyak. Yang inti seperti itu. Jadi kalau kita buat mahalnya itu misalnya 200.000, mungkin kita sudah bisa untuk membuat mesin tetas ala-ala kita sendiri. Paling banter 250 atau 300.000 itu kita sudah bisa lah. Seperti itu. Jadi rekan semua tidak perlu harus mengeluarkan budget untuk mesin tetas yang mahal. Bahkan sekarang juga ada juga sih yang jualan mesin tetas harga di bawah 500.000. Tetapi kalau saya prefer lebih memilih untuk membuat sendiri, ala-ala sendiri, supaya nanti kita bisa dapat sekaligus ilmunya. Jadi itu pertama dari sisi skala ya. Indukannya kita perhatikan skalanya seperti itu, bisa range-nya antara 2 sampai 5 indukan plus jantannya nanti 1, atau bisa lah kalau kita mau ya, tidak harus seperti ini ya. Kalau kita mau, kita mampu, sumber dayanya segala macam ada ya, kita bisa tambah
Nah, pasti akan ada selisih harga. Sorry. Jadi pasti akan ada selisih harga. Kita bisa bayangkan kalau kita jual ke pedagang, pedagang baru ke konsumen. Kita jual ke pedagang 50.000, pedagangnya ngambil untung 10.000. Jadi pedagang jual ke konsumen 60.000. Kalau kita bisa jual ke konsumen langsung, itu bisa kita ngambil harga 60.000 itu tadi. Seperti itu ya. Karena itu dengan cara seperti itu kita bisa meningkatkan potensi pendapatan kita, dan kita bisa lebih berdikari lagi, artinya lebih swasembada, lebih mandiri lagi, tidak gampang untuk dipermainkan sama pedagang-pedagang yang nakal gitu ya. Kita tetap bisa bekerja sama, tetap kita lakukan kerjasama, tetapi ya itu tadi yang sama-sama menguntungkan. Nah, itulah tadi rekan-rekan semua. Jadi memang tidak semudah apa yang diucapkan, tidak segampang apa yang ada di atas kertas. Tetapi cara sukses ternak entok skala rumahan ini saya paparkan berdasarkan pengamatan, berdasarkan pengalaman, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan pemikiran, bahan kajian bagi rekan-rekan semua yang barusan akan memulai usaha ternak entok skala kecil. Saya sangat berharap rekan-rekan semua yang akan berusaha di peternakan entok ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, untuk video kita kali ini saya rasa cukup sampai di sini saja. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Sampai bertemu pada video-video saya selanjutnya. Terima kasih.